Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Ya adik-adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasannya masih mengenai bab segi 4 dan segitiga bagian keempat. Khususnya akan saya bahas adalah keliling dan luas segitiga, kemudian menaksir luas bangun datar, dan juga garis-garis istimewa segitiga. Dan itu jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa untuk di-share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai. Materi pelajaran kita kali ini adalah keliling segitiga, luas segitiga, menaksir luas bangun datar tidak beraturan, dan memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Seperti dasarnya pernah kita singgung di pertemuan yang lalu, bisa kita baca ya. Berikutnya tujuan pembelajaran juga bisa kita baca. Baik, yang pertama materi kita keliling segitiga. Kita lihat, kita tahu bahwa keliling itu adalah menjumlah semua sisinya ya, atau pinggirnya. Itu prinsip keliling ya, kita menjumlah semua sisinya. Berarti ini BC ditambah AC ditambah AB ya, atau bisa ditulis A tambah B tambah C ya, panjang sisinya. Itulah keliling dari segitiga. Oke, keterangannya kayak ini keliling sudah biasa ya. A, B, dan C ini panjang sisi-sisi pada segitiga. Oke. Kemudian luas segitiga. Ini ada berapa macam segitiga? Luas segitiga tetap yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Di sekolah dasar kamu pernah belajar juga luas segitiga. Alasnya ini panjang ya, alas, atau ini juga. Ini tidak termasuk ya. Oke. Kemudian tingginya ini atau ini. Tinggi itu cirinya apa? Tegak lurus dengan alas ya. Nih, selalu tegak lurus dengan alasnya. Ini juga ya, bukan yang ini, hati-hati. Ini tidak tegak lurus, ini miring ya dengan alasnya. Ini yang tegak lurus dengan alas adalah sebagai tinggi. Oke. Atau bisa ditulis alas kali tinggi per 2, sama saja ya. Keterangannya L itu luas, T itu tinggi, A itu panjang alas. Oke, sekarang ada luas segitiga jika diketahui ukuran ketiga sisinya atau semua sisinya diketahui, langsung saja bisa dicari luasnya seperti ini ya. S itu apa? S adalah setengah dari keliling segitiga, atau ditulis setengah dari A tambah B tambah C, kan keliling itu ya. Oke, nanti kita ada contohnya ya. Kita lihat contohnya nomor 1. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Pada gambar tersebut berapakah keliling segitiga ABC dan luas segitiga ABC? Keliling kita jumlah saja. Pinggirnya 14 tambah 13 tambah 15 ya, yaitu 42 cm kelilingnya. Selesai yang A. Yang B, luas segitiga ABC tadi apa rumusnya? Ya, bisa setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya berarti berapa? 14, tingginya 12 ya, yang tegak lurus. Hati-hati tinggi itu ya, bukan yang ini ya. Baik, jadi setengah, alasnya 14, tingginya 12. Ini bisa dicoret yang mana saja karena perkalian semua. 14 sama-sama dibagi 2, habis dibagi 2 ini 7, ini habis. Tinggal 7 kali 12 kali 1 nggak pengaruh. 7 kali 12 adalah 84 cm persegi ya, luas dari segitiga ABC. Oke. Berikutnya contoh nomor 2. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut ya. Luas segitiga ABC berapa dan kelilingnya berapa? Nah, luasnya kita bisa pakai rumus yang satu lagi, alas kali tinggi per 2, sama saja ya dengan yang soal nomor 1 tadi. Tadi alasnya mana? Ini ya, 4. Ini tidak ada daerahnya ya. Ini alasnya 4, hati-hati. Tingginya
Hati-hati, bukan 15, bukan yang ini, tapi yang ini yang tegak lurus dengan alas ya. 12 tingginya per 2. Ini mana saja boleh dicoret, sama-sama habis dibagi 2, dibagi 2 6 ya. Ini habis, tinggal 4 kali 6 24 cm persegi luasnya ya. Oke, sekarang yang B, ditanya tadi apa? Keliling ya, keliling segitiga ABC. ABC ini belum tahu sisi yang sebelah sini ya, kita cari dulu nih supaya bisa dapat kelilingnya. Kita menggunakan Pitagoras ya. Ini kita ambil segitiga apa nih, CDA. Ini CDA, kita ambil yang kosong ini ya. Mencari sisi miring, ingat mencari sisi miring, sisi yang lain dijumlah ya, dijumlah tapi kuadrat semua. Di Pitagoras seperti itu. Yang mana dijumlah yang diketahui 5 kuadrat dan 12 kuadrat ya. Oke, 25, 5 kuadrat, 12 kuadrat tuh 12 kali 12 144, dijumlah 169. Lawan kuadrat adalah akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 169 adalah 13. Karena 13 kali 13 adalah 169. Oke. Di AC-nya dapat 13 ini ya. Atau bisa ditulis juga di sini AC 13. Maka bisa kita hitung kelilingnya ya. Dijumlah saja semua sisinya, itu kan keliling begitu. Oke, kelilingnya segitiga ABC 4 tambah 15 tambah 13. Oke, jadinya 32 cm kelilingnya. Baik. Nomor 3, perhatikan gambar segitiga KLM berikut. Luas segitiga KLM berapa? Nah, ini ketahui ketiga sisinya ya. Langsung saja pakai aturan ini, aturan S ya. Rumus luas segitiga jika diketahui semua sisinya. Tadi S apa? S itu setengah keliling ya. Ya udah, kelilingnya kan ini 12 tambah 10 tambah 10 ya. Setengahnya kan tadi S setengah keliling. Oke, berarti yang di dalam kurung 32, setengahnya adalah atau dibagi 2 itu 16 ya. Berarti S nya 16. Masukkan saja, kita kesini kan ya. S nya 16, ini 16 tetap, min A. A-nya sisi yang pertama berapa tadi? 12 ya. S nya 16 tetap, min B. B sisi yang kedua 10 ya kan, dikurang 10. S nya 16 masih dikurang C. C sisi yang ketiga 10 ya, 10 juga. Baik, kerjakan dulu di dalam kurung. Ini tetap, ini 16 kurang 12 4, 16 kurang 10 6, 16 kurang 10 6 ya. Nah, ini kan bisa dikali. 16 kali 4 itu 64, 6 kali 6 36. Ini biarkan saja seperti ini. Kalau dikali angkanya terlalu besar, langsung diakarkan. Akar 64 berapa? 8. Akar 36 6 ya. Oke, jadi gampang. 8 kali 6 adalah 48 cm persegi luasnya. Selesai ya. Baik, contoh nomor 4. Pak Jakaria memiliki lahan berbentuk segitiga sama kaki yang dibuat untuk taman seperti tampak pada gambar berikut ya. Luas taman itu 60 meter persegi. Taman itu akan diberi pagar di sekelilingnya dengan biaya 100.000 per meter. Berapa biaya minimal yang dikeluarkan Pak Jakaria untuk memasang pagar tersebut? Ini kan menyangkut keliling ya. Kenapa? Karena di sekeliling taman itu akan dipagar, berarti keliling. Dengan biaya 100.000 per meter. Berarti kita harus cari keliling ya. Nah, ini belum tahu nih, cari dulu nih alasnya supaya dapat kelilingnya ya. Tinggal dijumlah nanti kalau dapat alasnya. Oke, kita cari alasnya melalui luas yang diketahui ya. Ini luas. Oke, luasnya 60. Karena dalam luas itu rumusnya setengah kali S kali tinggi. Ada alasnya ya. Kita bisa nyari alasnya. Tingginya tadi kan 12. Masukkan saja. Ini perkalian semua, yang mana saja boleh coret. Sama-sama habis dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 6. Tinggal A kali 6 sama dengan 60. Lawan perkalian adalah pembagian ya. Jadi A nya adalah 60 dibagi 6 sama dengan 10. Dapatlah alasnya 10. Baru kita bisa cari kelilingnya. Oke, jadi kelilingnya tinggal dijumlah 10 yang didapat tadi ya, tambah 13 tambah 13 adalah 36 meter. Nah, sedangkan per meternya 100.000 pembuatan pagarnya ya. Jadi sekian meter kelilingnya. Ya sudah, berarti 36
biaya minimalnya 36 meter dikali biaya per meternya 100.000 ya. Oke, ini dari sini yaitu 3.600.000 rupiah biaya minimal yang dikeluarkan Pak Jakaria. Jelas ya? Nah, sekarang materi berikutnya menaksir luas bangun datar tak beraturan. Bangun datar tidak beraturan merupakan bangun datar nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti daun, kulit bawang, irisan kayu, potongan kertas tak beraturan, telapak tangan dan lain-lain serta gambar bidang datar tidak beraturan. Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun tidak beraturan, yaitu tinggal menghitung petak yang menutupi bangun tersebut. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung satu petak. Oke. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Hitunglah luas daerah pada gambar berikut. Oke, kita hitung ya. Tadi apa patokannya? Kalau yang melebihi dari setengah petaknya, maka dihitung satu petak, begitu ya. Lihat, ini kan lebih dari setengah. Nih yang ini nih, lebih dari setengah kotak ya, atau setengah petak, dianggap satu. Ini juga dianggap satu. Ini tidak ya. Ini kurang dari setengah petak nih. Ini masih lebih dari setengah, satu. Ini juga luasnya masih lebih dari setengahnya, setengah kotak atau setengah petak. Berarti ini satu. Ini udah utuh, satu kotak, satu kotak, satu kotak, dan seterusnya. Ini lebih dari setengah kotak ya. Lebih dari setengah kotak, berarti dianggap satu tadi. Nah, ini juga utuh. Ini kurang dari setengah. Ya, dan seterusnya. Ini lebih dari setengah, ini utuh. Ini lebih dari setengah kotak. Ini kurang dari setengah kotak. Ini satu utuh, ini lebih dari setengah, ini kurang dari setengah kotak. Nah, ada berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 bagian ya. Berarti luasnya adalah 21 satuan luas ya. Baik, berikutnya kita akan memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Ada 4 garis istimewa yang terdapat pada suatu segitiga, yaitu garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat ya. Garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga tegak lurus sisi di hadapannya. Bagaimana contohnya? Nih ya. Garis tinggi garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga tegak lurus. Ini tegak lurus sisi di hadapannya ya, ini tegak lurus. Oke. Atau bisa juga ini. Ini garis tinggi ya yang berwarna merah. Garis CD dan garis PS ini adalah garis tinggi. Tegak lurus dengan sisi yang di hadapannya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah garis bagi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Contohnya ini. Garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ya, dan membagi dua sudutnya sama besar. Ini terbagi dua sama besar ya. Oke. Atau bisa juga ini tarik dari titik sudut tertentu, membagi dua sudutnya sama besar. Oke. Berikutnya ada yang disebut garis sumbu. Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi tersebut. Contohnya ini ya, membagi dua garis ini KM sama panjang, ini lambang sama ya, dan tegak lurus. Oke. Atau bisa juga ini membagi dua sisi segitiga menjadi dua sama panjang ya, ini mainnya sama dan tegak lurus pada sisi tersebut. Jelas ya? Yang keempat, garis berat yang terakhir ya. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Ya, ditarik dari sudut suatu segitiga ya, dan membagi
Ya, membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Oke, ini sama ya, AD dan DB jadi sama panjang. Inilah garis berat yang merah ya. Atau ini juga bisa tarik ke sana, membagi 2 sisi sama panjang. Inilah QS garis berat contohnya. Jelas ya? Oke, supaya lebih bisa lagi, silakan dikerjakan latihan-latihannya. Tadi sudah contohkan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nanti dilihat ada kunci jawaban untuk latihan ini di kolom deskripsi ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya, serta di komen dan di share. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.